pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Purwodadi Babu. Yang ketiga, yang keempat, sambutan sekaligus kuliah umum kebangsaan oleh pengurus kuliah umum. Yang terakhir, doa. Mengawali acara, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji tambah lagi Tuan Guru Said Agil Syaraf MA
karena beliau berada di Lombok tersebut Tuan Guru beserta rombongan yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekda Mami Tuan Lalugita Aryadi, yang kami hormati Gubernur Bupati Lombok Tengah yang saat ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Dr. Haji Lalu Idham Khalid, yang kami hormati Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat Bapak Profesor Dr. Haji Masnun MA beserta jajaran pengurus wilayah yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin undangan yang kami muliakan, jemaah yang hadir pada kuliah umum kebangsaan sore hari ini yang berbahagia. Mengawali acara, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atas nama keluarga Sumber Baik. Mohon berkenan Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin, pada beliau disilakan. Doa aja doa. Mohon maaf saudara. Jadi berkenan Bapak Ketua Umum PBNU untuk langsung pada sore ini. Namun sebelumnya Pak Prof, kami sampaikan bahwa yang hadir pada kesempatan ini adalah seluruh sivitas akademik yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Qemarul Huda, yaitu Universitas Qemarul Huda Bagu dan Institut Agama Islam Qemarul Huda Bagu, kemudian para santriwan santriwati, para jamaah pengajian majelis taklim, seluruh sivitas akademik hadir semua. Untuk itu mohon berkenan sekaligus kepada Bapak Prof, pada sore hari ini sengaja kami berikan judul di belakang Prof itu kuliah umum kebangsaan. Mudah-mudahan komplit kehadiran Bapak Prof sore hari ini. Kepada Ayahanda Ketua Umum Pengurus PBNU Bapak Jadi Profesor Dr. Adi Said Agil Syalak yang akan disilakan. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Sayyidi wa walidi wa maulai Hadratus Syekh Kiai Haji Tuan Guru Lalu Badruddin Turmudi, Mustasyar PBNU, atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa bastah. Sadatul ulama wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, hadratul mustasyarin, Bapak Danrem, Bapak Dandim. Ini puasa semua ini. Kita yang lain makan nih, beliau ini nggak makan. Pokoknya NTB aman lah. Ditirakati oleh Pak Panglima-Panglima, komandan-komandan ini. Dan saya datang bersama Pak Mas Andi Jamaro, itu pengurus PBNU ketika periode Pak Hashim Muzadi. Lombok Tengah, itu Pak Idham Khalid. Idham Khalid NTB, bukan Idham Khalid Banjarmasin, bukan. Yakin NU, namanya udah Idham Khalid, yakin NU itu. Oh, ketua juga. Oh, unsur salah satu ketua ya. Kiai Ma'arif, ini teman saya waktu di Mekah. Beliau kiai betulan, kalau saya setengah kiai. Rektor UNU, Saudari Baik Mulyana ya, Mulyana, dan 20 orang, 13 tahun. Itulah yang dikenal dengan as-sabiqunal awal. Terpaksa Rasulullah hijrah ke kota Yathrib
Mengapa kota itu dinamakan Yathrib, 485 km utara Mekah? Karena memang yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh, namanya Yathrib. Bangun kota namanya Yathrib. Rasulullah memasuki kota Yathrib, ini ringkas saja ini. Kalau mau rinci itu di tengah jalan, sembunyi di Gua Thur dulu 3 hari, mampir ke Ummi Ma'bad di Udaid, macam-macam cerita di tengah jalan. Mampir Kuba, bangun masjid, pertama kali sholat Jumat, ini langsung aja nyampe ke Yathrib. Menjumpai masyarakat kota Yathrib yang bineka, yang plural. Ada masyarakat beragama Islam pendatang, migran. Nah, tadi karakternya dibaca oleh Qori tadi. Ustaz siapa Qori? Sobaruddin. Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minal ridwana wa yansurullah wa rasulah. Orang yang meninggalkan daerah tempat tinggal kelahiran aslinya pindah ke kota Yathrib dengan tujuan satu, membela agama Allah dan bersama-sama Rasulullah, berjuang bersama-sama Rasulullah. Yang tadinya kaya, yang tadinya pejabat, yang tadinya terhormat di daerahnya, semua hartanya, jabatannya, kedudukannya ditinggal. Malah sampai ke Madinah, sampai ke Yathrib menjadi fuqara. Tadinya enggak fuqara tadinya. Sampai ke Yathrib menjadi fuqara. Kali tinggal semua kan. Belum ada transfer waktu itu, belum ada ATM, belum ada. Hartanya kebun, ternak hartanya. Yang tadinya kaya malah menjadi fuqara. Demi yabtaghuna fadlan minallahi wa yansurullah wa rasulah. Jadi hijrahnya mereka itu hanya karena lillahi ta'ala wal rasulih, dan berkorban meninggalkan hartanya, di rumah ditinggal. Yang kedua, penduduk masyarakat Yathrib asli pribumi, bumi putra, beragama Islam, disebut Ansor, pembela, yang karakternya dibaca oleh Qori tadi, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yithiruna ala anfusihim walau kana bikhasasah. Mereka menyediakan fasilitas, kemudahan, bahkan tempat tinggal, lahan diberikan, disiapkan untuk menyambut kedatangan muhajirin. Coba kalau muhajirin datang rombongan 20, 50, 10, silakan, ahlan wa sahlan, welcome di rumah saya. Sementara nanti kita gampang ke depan, kita pikir bareng-bareng. Saya punya onta 20, ambil separuh dulu. Saya punya kebun 2 hektar, ambil 1 hektar. Gampang hitung-hitungan belakang. Saya punya istri 4, ayo bagi 2 udah gampang. Betul. Apa? Benar. Enggak. Bukan saya omong kosong, benar. Sampai segitunya. Saya lepas 1 ya untuk kamu, istri saya. Nah, sampai mereka diberi kesempatan, diberi kemudahan. Kenapa? Hanya karena mereka mencintai para muhajirin. Dan mereka dalam mencintai muhajirin, mendukung Rasulullah dan muhajirin tanpa pamrih. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Coba kita lihat. Presidennya, kepala negaranya Rasulullah, pendatang. Wapresnya Sayyidina Abu Bakar, pendatang. Menteri Pertahanan merangkap Panglima, merangkap Satpol PP berangkat. Pendatang. Orang Yathribnya nggak ada. Menteri Pemuda, Pendidikan, apalagi pendatang. Orang asli Yathribnya tidak apa-apa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma. Jadi kalau di sini misalkan di sini ketua NU-nya pendatang, imam masjid pendatang, kepala Kemenak pendatang, nggak apa-apa orang sininya.
Kira-kira itu kira-kira contohnya. Nah, bahkan wa'ithiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan yang asli itu pribumi itu sering mengalah, mendahulukan muhajirin. Jadi karakternya luar biasa. Yang muhajirin ikhlas lillahi ta'ala wa rasulih, yang ansor, yang pribumi juga ikhlas menyiapkan segala persiapan untuk menyambut para muhajirin. Nah, kemudian masih ada lagi penduduk kota Yathrib non muslim, beragama apa? Yahudi. Ada 3 suku. Bani Qainuqa kebanyakan pekerjaannya perajin emas. Yang kedua Bani Quraidzah penanam korma, petani. Yang ketiga Bani Nadir pekerja. Jadi penduduk kota Yathrib itu muslim pendatang, muslim pribumi, non muslim. Malah masih ada sedikit musyrikin, sedikit tapi belum Islam semua belum. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah SAW setelah merenung, berpikir, kemudian memutuskan, begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad al-Mus. Sekarang satu visi misi lah. Satu garis perjuangan. Wajahada ma'ahum. Satu garis perjuangannya. Maka sesungguhnya mereka adalah satu umat. Apa artinya itu kesimpulannya? Kesimpulannya ini terutama bagi para dosen ini harus tahu. Kesimpulannya Rasulullah 15 abad yang lalu telah berhasil, mencoba dan berhasil membangun sebuah umat. Tapi yang maksud umat di sini bukan umat Islam, umat yang diikat dengan kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Bukan kesamaan agama. Jawab. Mana yang dosen, mana yang dosen atau mahasiswa? Yang dosen mana? Jawab. Harus cerdas ah. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu belum ada PBB, belum ada Amerika, belum ada hak asasi manusia, belum, sudah berhasil membangun sebuah umat, komunitas, kumpulan manusia yang diikat oleh kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan suku. Kesamaan apa? Kesamaan dan visi misi. Artinya apa? Artinya Rasulullah telah membangun negara modern. Negara modern. Bahkan kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, kalau ingin tahu, barangkali nggak percaya dengan saya, baca sendiri ya. Itu tulisan Rasulullah itu atau apa yang disebut Rasulullah itu di kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Abdul Malik bin Hisham Al-Ansari juz 2 halaman 219. Nah, kalau bisa baca silakan, kita gundul itu. Yang saya heran 2 halaman sampai halaman 20 itu, 20, tidak ada satu kali pun kata Islam. Silakan kalau percaya silakan. Benar nggak omongan saya itu, silakan. Ya. Tidak ada kata Islam. Yang ada kesamaan hak, kesamaan kewajiban, keadilan, persaudaraan satu ini dan kelompok yang lain, membawa persaudaraan yang kuat. Bahkan poin 15 punya semua warga Yathrib sama diberi kebebasan mengamalkan agamanya masing-masing. Terakhir, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bunyi. Wala udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Bukan masalah agama atau suku, 01 atau 02 bukan. Ukurnya bukan 01 02 bukan. Yang melanggar hukum siapapun orangnya musuh kita. Yang baik, yang benar, tidak ada pelanggaran, harus kita lindungi. Itu saudara kita. Itu namanya terkenal dengan apa namanya? Wathiqah Madinah, piagam. Nah, setelah itu berjalan, berarti sistem yang berjalan di sana citizenship muwatonah bahasa Arabnya, kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan, kewarga
Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil mendirikan sebuah negara yang dibangun atas dasar konstitusi visi misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi etnik atau suku. Maka setelah diterima, disepakati dan berjalan, yang tadinya namanya Yathrib diganti Madinah Madaniyah Tamadun Mutamaddin, negara yang adil, makmur, sejahtera. Adil, makmur, sejahtera, namanya Madinah. Kalau Indonesia ini belum Madinah, belum. Hampir Madinah, hampir. Ada yang sejahtera tapi nggak adil, banyak gitu. Ada yang adil malah melarat. Ini orang adil. Lapar, kelihatan. Mustahil dari zakat semuanya. Ya bagaimana mau dibilang adil? Orang yang paling kaya nomor 1 Indonesia namanya Budi Hartono, yang punya pabrik Kojaru. 35 miliar uangnya. Dolar. 1 miliar 14 triliun. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Hitung dewe. Berarti apa? Keadilan sosial belum kita rasakan. Sila yang kelima belum kita rasakan sampai sekarang. Nah ini Nabi Muhammad SAW telah berhasil dulu membangun kota negara Mutamaddin, Madaniyah, Madani. Sedikit tambah syarat Pak. Keberhasilan di bidang scientific, culture, humanity, religi, bahasa thaqafah. Ini kita ini warga itu kebanyakan thaqaf, baik-baik, bertakwa, tapi belum mutahadir. Kemajuan di bidang welfare, hadarah. Pak Abdul Badawi, Perdana Menteri Malaysia, itu menulis buku namanya Islam Hadari, Islam yang sejahtera. Nah, jadi kalau yang orang baik, ketakwaannya, budayanya, akhlaknya namanya mutaqaf. Orang yang kaya, sejahtera namanya mutahadir. Dua-duanya mutamaddin. Ada orang takwa, baik, disiplin, sadar hukum, sadar aturan, kaya, beribadah, kaya, namanya mutamaddin. Baik saja tapi masih miskin, mutaqaf. Kaya saja tapi geraknya nggak baik, mutahadir. Dua-duanya sudah preman, larat preman, jahiliyah. Ya, miskin sombong preman juga. Jadi, ini apa kesimpulannya? Kesimpulan kedua. Rasulullah SAW tidak pernah mendeklarasikan, memproklamirkan berdirinya negara Islam, dan tidak pernah Rasul mengatakan negara Arab. Negara Islam bukan, negara Arab bukan, negara apa? Negara apa? Madinah. Bukan negara Islam. Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam, tidak pernah mengatakan negara Arab. Negara apa? Madinah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat sejarah, apalagi khilafah Islamiyah, negara Islam pun sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada. Adapun perubahan zaman, kemudian ada negara Islam, ada khilafah, saltonah, imarah, mamlakah, itu tergantung keadaan lokal masing-masing. Itu dinamika dari bermasyarakat. Republik, kerajaan, mamlakah, keemiran, imarah, kesultanan, saltonah, khilafah, terserah saja. Yang penting rakyatnya adil, makmur, sejahtera. Dan suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Rupanya meningkat bertengkar meningkat. Orang sahabat itu nempeleng Yahudi, nempeleng, enggak niat apa-apa. Mati. Yahudinya mati ditempeleng. Rupanya pakai akik apa? Pakai akik. Agamanya dari Ambon tuh akik apa namanya? Sojol. Iya. Kepret mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement yang sangat keras.
man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma rafihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Maka nanti di akhirat, di hari kiamat berhadapan dengan saya, urusannya dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga, tidak akan selamat. Ini proteksi dari Muhammad terhadap warga negara non-muslim di negara Madinah. Oleh karena itu, kita orang NU yang paham betul tentang sejarah Islam harus tidak ragu-ragu, harus yakin bahwa kita berkewajiban memprotek, melindungi, merangkul non-muslim yang ada di sekitar kita. Yang menarik tamu-tamu di PBN gitu, yang menarik itu kata mereka tamu-tamu di mana-mana di dunia yang mayoritas menginjak minoritas, yang mayoritas nakal pada minoritas lah, menginjak atau mendolimi. Suku besar menginjak suku kecil, partai besar menginjak partai kecil, ormas besar menginjak ormas, kecuali NU mayoritas tapi melindungi minoritas. Jadi NTB pun non muslim harus hidup dengan tenang, nyaman, aman. Tidak boleh ada rasa takut hidup tengah-tengah orang Islam. Orang non muslim di NTB hidup bersama orang Islam yang banyak ini harus merasa aman. Orang Hindu di NTB, Kristen di tengah-tengah orang NU yang mayoritas ini merasa aman, tenang dan nyaman. Alhamdulillah, orang Katolik, Kristen, Hindu, Konghucu dengan NU semua merasa aman dan nyaman. itu kita lanjutkan programnya Gus Dur yang ingin menunjukkan bahwa Islam seperti ini. Kita tunjukkan seperti Islam seperti ini, memprotek, mengamankan, melindungi non muslim yang minoritas. Inilah dasar nation state kebangsaan kita. Oleh karena itu NU ketika muktamar di Banjarmasin tahun 36, tahu Banjarmasin tahun 36, pakai sarung semua, nggak ada kiai pakai celana waktu itu, gimana? Pakai sarung. Memang kalau sarung itu kan demokratis, memberikan gerak keluar dalam bebas, pragmatis, yang dari paku dan pada dilepas. Satu lagi bahasa Jawa, isi semerimbing dingin. Kalau panas bukan dikit, udah angin masuk semua. Muktamar di Banjarmasin tahun 36 keputusannya bahwa Indonesia bukan Darul Islam, bukan Darul Kafir, Darul Kufur bukan, Darussalam. Apa? Negara yang damai, negara yang menganggap semua warga yang ada di Nusantara ini saudara kita semua. Maka itu punya three solidarity, 3 persaudaraan. Taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, cita-cita NU menguatkan persaudaraan sama umat Islam. Yang kedua, taqwiyatul ukhuwah al-wataniyah, memperkuat persaudaraan bangsa secara air. Terakhir, taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah, memperkuat persaudaraan sesama umat manusia. Urutannya begitu. Tapi menurut saya, Ma'arif setuju boleh, sudah apa? Menurut saya, wataniyah dulu, baru Islamnya. Wataniyah dulu. Kenapa? Perkuat nation dulu, persatuan kebangsaan dulu, baru bicara persatuan Islam. Dan kalau persatuan Islam, ini bangsa yang semeraut, bangsa yang moral baik, apa artinya itu? Kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah di atas tanah air, bukan di atas angin, bukan. Di atas tanah kita ini, maka harus aman dulu tanahnya. Kalau tanahnya aman, dakwah, pesantren, ngaji, ceramah, khutbah, maulid nabi, istighfar, apalagi agama, kegiatan agama lah, tahfidz Quran, aman dan tentram. Bicara Islam dulu, tanahnya masih morat-marit, tanah airnya masih belum solid, nggak mungkin akan berjuang. Contoh, Afghanistan itu 100% Islam, 100% Muslim, 99% Sunni, madhabnya Hanafi, Toraqatan Syabandiyah, 1% Syiah, 1% Syiah. Sukunya 7, dan banyak sukunya cuma 7 suku. 40 tahun perang saudara, 40 tahun sampai sekarang. Malah presidennya namanya Burhanuddin Rabbani baru dari Jakarta, Pak. Ketemu saya, ketemu Pak Asad waktu itu kemarin.
maupun di Hotel Borobudur, pulang seminggu dibom meninggal dunia presidennya itu bulan Kurban. Nah, lagi mau Nabi dibom, yang mati berapa itu? Afghanistan. Kenapa? Karena dulu ketika Soviet menduduki Afghanistan, umat Islam Afghanistan solid, mujahidin melawan Soviet. Begitu Soviet lari, baru pecah. Islam duluan, Islam. Ada yang tidak nasional negara kebangsaan. Enggak, Islam. Belum selesai, belum betul-betul kuat tanah airnya, sudah perang saudara antara yang ingin negara Islam dan yang ingin negara nasional. Sampai sekarang, negaranya tidak kuat, amburadul, bangkrut, Islamnya nggak jalan. Saya Islam. Apa mau kita seperti itu? Oleh karena itu, alhamdulillah negara kita nasional, kebangsaan, negara agama, tapi kita silahkan mengamalkan agama. Mau sholat sampai benjut sehari semalam nggak dilarang. Mau puasa tiap hari sampai malam sekalian puasa terus lah, nggak dilarang. Mau baca Quran nggak diem-diem, nggak berhenti-berhenti, nggak dilarang. Mau haji tiap tahun, umroh tiap minggu, nggak dilarang. Mau sedekah, apalagi sedekah malah sedang malah. Mau sedekah, mau wakaf, mau nazar, mau fidyah, mau hibah, wakaf, nggak dilarang. Kita ini hidup di negara nation, kebangsaan, bukan negara agama, tapi kita dibebaskan mengamalkan. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Apa mau sebenarnya Afghanistan? Orang Islam dia perang terus. Orang Islam, syariat Islam, tapi perang terus. Untuk apa? Kita di sini nggak bicara negara Islam, tapi jalan Islamnya. Berapa ulama, berapa hafal Quran, hafal Quran berapa? Sarjana bidang Islam berapa juta? Dengan tenang, aman, nyaman. UNU juga kita buka semua, khusus NU. Madrasah berapa ribu? NU saja punya madrasah 13.000. NU saja, dunia negeri ya. Sanawiyah Aliyah. UNU ada 34. Coba bebas mengamalkan agama. Walaupun kita bukan negara, apa kita mau? Bukan Islam, tapi ribut. Negaranya ribut. Negara bangkrut, Islamnya nggak jalan. Paham tidak? Paham tidak? Inilah namanya negara kebangsaan, terbuka, toleran, moderat. Kalau ingin bukti, saya buktikan. Ketika Islam tersebar, sahabat membawa Islam ke timur, masuk negara Persia. Persia itu agamanya Zoroaster, Majusi, yang disembah api. Nah, para sahabat menjumpai bangunan tinggi 15 meter, 12 meter, satu sama lain tanya, mahada, apa ini? Di Mekah nggak ada nih, di Madinah nggak ada ini. Apa ini bangunan tinggi nih? Di atasnya ada api, apinya disembah. Maka orang Arab atau sahabat mengatakan, hadihi manaroh, ini menara ini. Apa namanya menara? Apa namanya? Tempatnya api. Manaroh tempatnya, nar api, manaroh tempat. Apa kata sahabat? Ambil nih. Apinya dibuang, bangunannya dilestarikan, malah untuk simbol masjid, untuk monumen di masjid. Jadi menara itu dari Majusi, bukan dari Madinah, bukan dari Mekah, bukan. Ya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri orang kedua, pendiri Abbasiyah, bapaknya Rasyid, bapaknya Khalifah Rasyid, sakit, gak ada dokter Islam gak ada dokter waktu itu. Ada dokter beragama Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyur, mengobati Khalifah, sembuh, diangkat menjadi dokter istana, bahkan diberi tugas membangun rumah sakit. Jadi rumah sakit Islam pertama kali di sejarah Islam yang membangun orang Majusi. Maka rumah sakitnya diberi nama bukan Mustasfa, kalau bahasa Arab Mustasfa, ini bahasa Persia, Bimaristan. Luar biasa, orang Islam toleran, terbuka. Tidak harus Mustasfa, bahasa Arab kan? Enggak harus. Bimaristan. Nah, sekarang Islam sahabat menyebar Islam ke barat, menjumpai gereja pakainya kubah. Masuk, sahabat lihat, oh gak ada tiangnya dalam gereja ini. Ini bagus untuk masjid.
Bangun masjid tanpa tiang bagus ini supaya sholatnya, baris sholatnya tidak putus, tidak terhalang tiang, kosong itu di dalamnya. Maka diambillah kubah, ditiru dari gereja untuk bangun masjid. Jadi menara dari Majusi, kubah dari gereja. Dikira dari Mekah Madinah, Pak. Bisa dianggapnya dari Mekah Madinah. Dari gereja itu kubah. Menara dari Majusi, namanya menara, tempatnya apinya nggak ada, tinggal tempatnya doang. Nah, kemudian Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sakit perut. Binasi Bani Umayyah. Sakit perut, tidak dokter Islam. Ada dokter beragama Kristen Ortodok, namanya Sargius. Dan ngobati, sembuh, dan tinggal di istana. Punya anak, namanya Yahya, anaknya ini, atau Johannes. Tidak mau tinggal di istana bersama bapaknya, gak mau tinggal di sana. Bahkan dia keluar, tinggal di kota Ramallah, Palestina. Si Yahya ini, anak dokter tadi, mendirikan majelis taklim lah, gampangannya kalau majelis taklim bahasa kitanya. Mendirikan study club. Study club apa? Ngajar ilmu mantik, jenis, fasal, naum, faslah, had, rosem, qaul syarah, qadimah ula, qadimah surah, qadimah kubra, natijah. Diajarkan enggak? Qadimah ula, qadimah kubra, natijah, qaul syarah, diajarkan ya? Nah, ngajari pula kategoritan. Kategoritan itu substansi, kuantiti, quality, relasi, posisi, to have, to be, to have, aksi, reaksi. Ini namanya kategoritan. Al-maqulatul asyarah. Supaya menjadi seorang itu dengan objektif. Siapa dia? Oh, dia Pak Jokowi. Seperti apa Pak Jokowi? Baik itu fisiknya maupun kualitasnya. Kemudian dia apa? Sebagai presiden. Kapan? Di mana? Terus hubungannya dengan orang di mana? Terus dia punya apa? Dia bisa apa? Setelah itu dia aksinya apa? Terus berbuat reaksinya apa? Itu namanya kategoritan. Menilai seorang dengan objektif. Supaya objektif, jangan karena teman dipuji, jangan karena bukan teman kemudian pasti dicela. Kalau pakai kategoritan kita objektif nanti. Siapa itu dia? Gus Dur. Gus Dur itu seperti apa? Kualitasnya apa? Posisinya apa? Pernah jadi presiden? Apaan? Di mana? Kemudian relasinya apa? Dia punya apa? Aksinya seperti apa? Reaksinya seperti apa? Itu namanya kategoritan. Itu diajarkan oleh Yahya yang beragama Kristen Ortodok kepada pemuda-pemuda Islam. Orang Islam baru melek itu. Namanya ilmu mantek logika, namanya kategoritan. Baru tahu dari Yahya bin Sargius. Nanti disempurnakan ketika datang ilmu kalam, ketika diterjemahkan kitab-kitab Yunani oleh Ma'mun, Khalifah Ma'mun, baru luas ilmu kalam, ilmu mantik. Jadi yang pertama kali orang Islam dengar ada logika, ada ilmu mantik, ada kategoritan dari siapa? Ya, orang Kristen Ortodok. Jadi misalkan di sini, tidak ada dokter atau nggak ada dosen yang pas untuk ngajari IT, adanya non muslim, nggak apa-apa. Misalkan di Komarudin sini misalkan ada ahli IT bukan Islam, nggak apa-apa. Ya sekarang saya tanya, Bapak mau naik bis ke Jakarta, ada bis satu supirnya hafal Quran, sholat, tapi baru 2 minggu bisa nyupir. Ada lagi satu supir orang Batak Kristen, sudah nyupirnya 12 tahun, milih naik bis mana? Mana itu? Kita harus terbuka. Jadi namanya masalah profan, masalah duniawi itu tergantung kita semuanya. Masalah agama ya kita Islam, asyariat kita Islam, akidah kita Islam. Banyak ilmu pengetahuan, siapa yang pintar itu yang kita ikutin. Mau bangun gedung, ada insinyur yang paling pintar non muslim, ya kita pakai. Ada dokter, saya sakit, mau pergi ke dokter, ada dokter yang bagus non muslim, ya nggak apa-apa. Paham tidak? Oleh karena itu sekali lagi, alhamdulillah kita menjadi warga negara Indonesia yang bersatu, solid, tidak seperti negara Timur Tengah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat
fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Coba pikir, kok nggak bilang tergantung agamanya ya? Paham nggak? Kok tidak mengatakan martabat bangsa tergantung agamanya? Kalau akidah syariatnya bagus, martabat bangsa mulia. Kalau agamanya jelek, martabat bangsa hancur. Enggak tuh. Dikatakan apa tadi? Martabat bangsa tergantung akhlak. Contoh Jepang. Agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Nasrani bukan, Islam bukan. Shinto namanya, agamanya nggak jelas lah. Agamanya, akidahnya nggak jelas, syariatnya nggak jelas. Bermartabat nggak? Bermartabat tidak? Apa yang bermartabat? Akhlaknya. Tidak ada korupsi, nggak ada pembunuhan, penodongan, perampokan, pemerkosaan. Aman. Swedia, Swiss, aman. Presiden jalan malam paling 2 orang yang awal. Saya pernah ke Australia tahun 2012. Setengah bulan puasa itu ceramah muter-muter Melbourne, Sydney, Brisbane, muter Canberra. Terakhir kembali mau pulang besok. Hari ini saya ke Sydney, terakhir belanja di pasar. HP ketinggalan. HP saya, tapi saya lupa toko mana saya HP ketinggalan. Kalau saya pindah-pindah kan, oleh-oleh. Oh ya sudah hilang. Pulang ke hotel. Jam 9 lebih dikit ada orang ketok pintu petugas hotel dengan anak muda. Disuruh oleh si pemilik toko tadi mengembalikan HP saya. Yang bermartabat berakhlak. Agamanya jelas Kristen lah, kita lebih bagus agamanya. Tapi akhlaknya, sekarang saya tanya, seandainya HP saya tertinggal di Lombok, di Bagu, kalau HP saya tertinggal di Bagu, di Praia, itu berbalikan ya. Agamanya orang Bagu Islam, tauhid, syariatnya sholat, baca Quran, akhlaknya belum tentu. Lah orang Jepang agamanya jelas, orang Australia agamanya Kristen, kita lebih bagus lah agamanya lebih bagus, akhlaknya lebih mulia. Maka sekali lagi Nabi pun mengatakan bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal, saya diutus untuk membangun akhlak. Bukan bangun agama, bukan bahasanya bangun akhlak. Yang paling berat bangun akhlak. Tadi saya mengatakan wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa'hum mudhahabat akhlaquhum dhahab. Mari kita bangun NTB, masyarakatnya akhlak yang mulia. Tauhid sudah, sholat ibadah sudah, tinggal itu orang Jepang kalau syahadat udah bagus sudah. Saya orang Jepang syahadat sudah selesai. Aku udah bagus akhlaknya, teknologi maju, budayanya maju, tinggal satu aja syahadat selesai udah. Alhamdulillah saya pernah ke Jepang ceramah turun dan ceramah 16 orang masuk Islam. Saya ceritakan Islam Nusantara. Di Hongkong saya ceramah di media Italia, saya ceramah 2 orang masuk Islam di Hongkong. Di Jepang 16 orang. Karena kaya, karena sampai bukan. Orang itu mana yang kaya? Punya kapal, punya pabrik pengaliran ikan, punya di kota Nusima, bukan di Tokyo bukan. Saya ceramah turun 16 orang masuk Islam. Orang kaya di kota Nusima. Mudah-mudahan sekali lagi NU di NTB ini semakin bermanfaat, berguna untuk membangun kekuatan bangsa yang secara pasti kalau bangsa yang kuat, umat Islam akan menjadi kuat karena Indonesia mayoritas umat Islam. Dan kita di tengah-tengah antara Cina dan Australia harus moderat. Kalau kita tidak moderat pasti digebuk oleh Cina dan Australia. Utara kita Cina, selatan kita Australia. Non-Muslim semua itu, kuat semua itu. Nah, kita harus pandai-pandai membawa umat Islam moderat, toleran, berbudaya, berakhlak. Kalau kita radikal, kalau kita ekstrem, apalagi teroris, Cina, Australia nggak akan diam, pasti akan menghabisi kita. Itu ya, seperti Suriah itu. Amerika bom, Rusia pun datang bom, oke itu mau, kayak itu. Irak tuh, Amerika datang, negara mana-mana datang, Afghanistan bersama, mau kayak itu. Mari kita bangun akhlak budaya kita. Syukran wa tuntum fil khair wa barakati wan najah. Yaqud aidikum fi salah wal khair wal barakah. Ihfadhu min ahad wal afat wal hanal fitan wa huwal fiqlakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita sampaikan bersama kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sudah dengan singkat padat. Tadinya kami berharap mudah-mudahan Pak Prof lupa waktu, tapi rupanya beliau ingin cepat juga untuk agenda yang lain. Namun satu pesan kami dari Komarul Huda Pak Prof, kami di sini juga banyak santri, banyak mahasiswa, mudah-mudahan di bawah kepengurusan Bapak dan kami di Komarul Huda juga masuk dalam jajaran universitas ilmu terdepan di Indonesia, sehingga program-program pusat juga kami tetap menunggu, bukan ke Ibu Dr. Hajah Mulyana saja, karena kita sama-sama bintang 9. Baik, untuk barokah dan keselamatan kita bersama, khususnya Pak Prof bersama rombongan dan masih banyak agenda, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ayahanda Ibu Haji Ma'arif Mahmud. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أقدارنا بنور أمرك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك. وإنا نستودعك ما علمتنا فعلمنا بدلنا وافتح علينا فتح العارفين بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها عنك بالأبد. اللهم ما مننت به فتمنه وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تكتبه وما ألفته فاغفره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار إنك يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memberikan untuk bersama Bapak